Apa masalahnya kelompok 2 Ibu Dartina? Teman-teman baru bergabung? Halo Ibu Dartina, apa masalahnya teman-teman tidak bisa bergabung? Assalamualaikum. Salam, Pak. Gimana, Pak? Iya, terkait dari pembahasannya Bapak, sebetulnya saya terlambat sekali masuk. Terus belum saya baca LMS atau materi yang modul 3.1 ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu apa poin-poinnya tadi yang ditugaskan ini di RUPOL. Dari apa? Cari studi kasus. Kasus Bisa dari agar. yang dilematika. Cari studi kasus yang mengandung unsur dilematika, Pak. Bisa dari Dilematika. sekolah, bisa dari kasus yang ada dari Tamanta, kasus nyata, atau bisa Itu dicari. nanti kasusnya itu terfokus gak di lingkungan sekolah atau kasus yang di luar sekolah? Bisa dipilih, Pak. Bisa dari, bukan di lingkungan sekolah. Bisa kasus tak sendiri di lingkungan sekolah. Bisa juga dari kasus teman, tapi masih berkaitan di lingkungan sekolah, Pak. 3 pilihan di Masih sini, Pak. berkaitan dengan lingkungan sekolah. Apa pilihannya tadi? Ada pilihannya? Studi kasus nyata dari salah satu anggota kelompok yang disepakati. Itu Iya. menjadi studi kasus. Kemudian dianalisis yang studi kasus nyata, bukan studi kasus anggota kelompok, namun bisa studi kasus dari teman, pengalaman dari teman. Kemudian studi kasus nyata yang media yang disepakati menjadi studi kasus kelompok untuk dianalisis. Film Pak di situ. Memang kalau misalkan studi siapa tahu apa ya, studi kasus kelompok mungkin bagus ya. Dari anggota kelompok. Iya, dari anggota kelompok. Gimana Bu Dartina?
belum aktif saya lihat. Hah? Ini nanti outputnya dari masalah yang kita angkat itu Kak, aduh ada gak solusi yang dicari atau Dicari sekedar dianalisis Pak, paradigma apa yang digunakan kan 4 paradigma dalam dilematika. iya. Individu lawan kelompok, keadilan lawan rasa kasihan, dan kebenaran lawan kesetiaan, kemudian terakhir jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, itu kasus yang kita nanti pilih masuk paradigma yang mana, kemudian dianalisis juga prinsip mana yang dipakai, kemudian tahapan pengambilan pengujian. Kemudian nanti kita analisis anunya studi kasusnya kelompok lain. Kita nanti kelompok 2 kelompoknya kelompok 3. Ya, Ada tabalnya itu jadi mi, LMS, enggak LMS apa? itu mi belum pernah saya buka bu guru LMS ku karena Poska juga sama PPG sekarang Oh iya, beriringan nih. iya, Jadi itu Pak. iya, jadi orang nanya waktunya terlambat Kak juga masuk pas pembagian kelompok orang baru Kak masuk. Jadi memang tidak ada gambaran bagi saya tentang rukol ini. Oh iya. Hmm. Ibu Datina tapi mungkin bisa disepakati dulu kasus apa yang bisa kita angkat. Mungkin mungkinkah dari sekolah kah atau kasus pribadi mungkin yang bisa diangkat. Berarti nanti itu kasus harus ada salah satu yang apa sih ya mengandung itu 4 poin tadi yang kita sebutkan. Dilematika. Oh ya, biar tidak semua, minimal satu. Apa? Ya, 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 ya. Kira-kira kasus apa ini kita mau angkat? Mungkin ada gambaran tak sebelumnya dari CGP sebelumnya? Siapa tahu sudah diskusi. Kalau saya tidak ada Pak. Dilematika itu masuk itu Iya. kasus tangan tapi dua-duanya benar. Ini studi kasusnya bertentangan, itu masalah, tapi dua-duanya benar. Iya. Begitu Pak, misalnya itu Bertentang. bertentangan itu Pak, tapi dua-duanya benar. Misalnya toh Iya. misalnya contoh Pak, ini misalnya ada kanting itu kantin sekolah. Mm. Dilarang akan di dalam kelas harus di kanting karena supaya kelas tidak kotor, tapi masalahnya itu kanting tidak cukup untuk menampung anak-anak. Nah, itu namanya Pak dilematika karena dua-duanya benar. Ya, 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 ya. Karena Oh, ya, ya. kanting, tapi benar juga anak-anak tidak boleh makan di kelas. Tapi ada itu bertentangan Pak. Ya, itu contoh kasus. Ya. Berarti contoh misalkan lagi toh anggaplah di sekolah ketika misalkan saya pribadi di sekolah, ketika misalkan saya mengajar di kelas, bagaimana ya? Saya akan mengajar kayak ini, baru karena kondisi ruangan misalkan tidak apa saja, tidak kondusif atau dalam artian fasilitasnya mungkin atau ruangan yang pengap, sehingga anak-anak biasa tidak meminta untuk belajar saja di luar. Di sisi lain kita dianjurkan oleh kepala sekolah agar pembelajaran di kelas dilakukan di dalam kelas. Mungkin begitu maksudnya, Di. Begitu gambarannya Pak.
saling bertentangan atau tapi Ya, bertentangan. Jadi kira-kira apa ini bagus yang dia nih, Pak? ada dua kasus toh. Bu Dartina bagaimana? Halo Bu Dartina. Majai rek anuna mikrofon nah. Ya HP PK tak saja Bu, den Bu Dartina. Ya maksud apa PK. mah tuh ke grup anu grup besar. Ya kondisi yang ada di sekolah di seperti anu juga penggunaan HP kan dilema juga ini toh. Itu juga Pak. Ya, ada banyak anak-anak yang bawa HP ke sekolah sehingga terkadang itu mereka tidak fokus belajar karena ada HP yang dibawa. Ketika waktu istirahat tidak istirahat nih di dalam sekolah atau di dalam kelas main HP terus, main game. Nah, dilematika juga ini. Tapi itu Pak, kenapa Pak? Dilarang bawa, tapi di sisi lain ada guru yang menganjurkan untuk bawa karena ada beberapa materi pelajaran yang menggunakan media seperti HP. Tapi Bisa di itu, Pak. sisi lain kebanyakan lebih ke main gamenya itu. Bisa Pak, itu bisa. Ya. Ini mereka yang masalah. Ya, tahu nih Bu Dartina. Ya, yang komentar dulu Bu Dartina, cek ke tanya nih. Iya Pak, iya Pak, iya Pak, iya Pak. Tidak ada J saya kasus Pak. Weh, alhamdulillah. Biasanya itu manusia pasti ada masalah. Ya. Alhamdulillah. Jadi kira-kira kalau misalkan kan ada tadi 3 contoh kasus. Kira-kira dari pandangan tak semua yang mana kira-kira yang tak bisa kita angkat? Barangkali itu Pak yang terakhir mengenai penggunaan HP. Oh, penggunaan Karena HP memang, ini? iya, karena biasanya memang terjadi di sekolah begitu Pak. Bagaimana di sekolah tak juga Bu? Biasa juga Pak. Itu saya pertama kan di sekolah pertama tidak begitu Ji, karena kan sekolah pertama itu yang saya tempati SD Islam Terpadu memang tidak dianjurkan untuk membawa HP. Nah, ketika saya pindah ke negeri, ternyata beda kondisinya. Anak-anak bebas mentong bawa HP saya lihat. Terus pernah saya tanya kepala sekolah, bilang Kak, Pak, memang itu anak-anak dianjurkan ke bawa HP ke sekolah atau bagaimana? Ternyata kepala sekolah sempat juga menyampaikan bilang sudah dilarang, tapi tetap bawa. Tapi di sisi lain ada juga guru yang menganjurkan bawa karena katanya untuk penggunaan untuk pembelajaran juga. Tapi biasa anak-anak bawa tidak untuk pembelajaran, pakai pergi main game, foto-foto, sehingga terkadang itu ketika saya masuk di dalam kelas, buat memang kesepakatan belajar sebelumnya dalam penggunaan HP bisa digunakan ketika memang diizinkan oleh guru. Pak Medari koma Pak guru kawin, apa susi HP naga sih sedikit-sedikit HP sehingga fokus belajarnya tidak ada. Belum lagi kalau waktu istirahat tidak digunakan untuk istirahat, tapi digunakan untuk main HP di kelas. Ya.
Gimana Bu Gimana Datina itu kira-kira? mah kita setuju Iya, apa Ki? kasus Iya Pak apa? ya, biasanya Pak Mas Riyadi. Iya, makanya air, Pak. Oh ya. Kira-kira setelah kita tentukan masalahnya, langkah selanjutnya apa lagi Bu Hendriana? Ya, paradigma mana itu? Individu lawan kelompok, keadilan lawan kematian, Ya, apalagi kebenaran lawan kesetiaan atau jangka panjang lawan jangka pendek. apa tadi? Individu lawan kelompok, Individu lawan keadilan, kelompok, iya, keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran keadilan lawan lawan terakhir jangka panjang lawan jangka pendek. kebenaran lawan jangka pendek. Oke. Adakah penjelasannya itu di LMS Bu Ana? Terkait tadi itu yang 4 poin. Lebih di LMS Bu. Sistemnya Pak Ellen. Ini pernah di memang kan kalau buka LMS ya. Bisa mungkin diceritakan kembali Pak, bagaimana inti masalahnya tadi, tak kasus tak garis besarnya. Intinya ini anak-anak itu Ya, apa ya? Tidak fokus saat Disuruh bawa HP. belajar. Ya, tidak disuruh bawa HP tapi bawa HP. Tidak ada pembelajaran yang menggunakan media atau media HP tapi bawa materi HP. Di sisi lain ada juga guru ternyata yang maksudnya wali kelasnya. Pernah saya tanya anak-anak bilang kenapa bawa HP? Bilang biasa pakai HP. Disuruh Kak biasa sama wali kelas bawa HP Pak untuk pembelajaran katanya. Itu alasan yang pertama. Alasan kedua untuk memudahkan katanya komunikasi sama orang tuanya kalau mau dijemput. Begitu. Tapi megangi dengan Nawita mudaratnya. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Maksudnya apa? Karena mungkin sebetulnya andaikan ini ada kontrol yang baik dari wali kelas, guru-guru yang lain mungkin bisa diatur ini penggunaannya di sekolah. Cuma karena mungkin kurang kontrolnya, tidak ada pengawasan yang baik, sehingga leluasa saya lihat bawa HP. Itu yang paling saya lihat ketika waktu istirahat. Kan biasanya kalau istirahat anak-anak, lo nih macu karena kan biasa itu kan bagus saya menurut mana menikah kelasnya. Sehingga ketika waktu jam pelajaran masuk, nape istirahat, baru mau pergi makan, baru mau pergi ini. Wah, ini yang di situ. Jadi kita Pak, kalau saya di sekolahku ada yang bawa HP begitu dikumpul nih Pak. Nanti mau dipakai baru dikasih. Ini di tempatku saya tidak ada begitu. Iya mirekinna. Baru-baru ini ku buat kesepakatan belajar bersama, itu pun di kelas 6 sama kelas 5 yang saya tempati mengajar. Bilang Kak, ketika saya mengajar, tolong HP-nya dikumpul. Nanti setelah proses pembelajaran, baru saya berikan. Kalaupun menggunakan HP, ada saatnya materiku menggunakan HP. Maksudnya menemukan anaknya. Cuma kalau guru lain tidak. Ya, guru lain tidak. Madari itu saya lihat guru, kalau misalkan anggaplah misalkan selesai mengerjakan tugas, tapi belum waktu istirahat, leluasa di situ. Leluasa sekali di situ menggunakan HP.
Padahal ini gurunya masih ada loh di dalam kelas. Kelas. Iya. Kurang kontrol Saya juga ini mau gurunya. tapi ya tidak mungkin begitu. Cuma belum Pak terlalu koordinasi bagaimana pengaturannya sama guru wali kelas. Bagaimana anunya? Apakah memang dibiarkan seperti itu atau mungkin ada anu lain toh? Kalau inti permasalahannya kayaknya ini saya cuma mungkin apa ini koordinasi dengan anunya ya pengaturannya tentang penggunaan HP. Anu saja itu kapan Pak pelaksanaan aturan saja. Ya, pelaksanaan aturan. Misalnya kalau diterapkan aturan tidak anu lagi. Kenapa? Ini kayak sama siapa tuh? Naik motor. Cuma kan saya baru di sana Bu Guru. Jadi dia parekin mungkin ada. Mungkin bisa begini Pak misalnya mungkin kasusnya bisa dibawa begini kalau menurut saya. Misalnya kalau dilarang bawa HP kan ada tugas di sekolah yang harus diselesaikan dengan menggunakan HP. Kalau misalnya dibiarkan mereka pakai untuk kegiatan yang lain waktu istirahat. Mungkin begitu, mungkin anunya deh. Iya. Atau bagaimana? Kan di sini mau dicari kasus dilema etika. Dipilih mana? Dipilih kasusnya kita pilih ini masuk di antara 4 itu yang mana? Ya oke nih. Napeu baca ya 4 paradigma. Ya lo baca. Aku jadi tisu. Oh mungkin masuk di individu lawan kelompok. Iya. Karena kan individu itu bagian dari kelompok. Maksudnya instansi kelompok sebagai instansi atau bagaimana kan? Bahasanya ini. Coba-coba. Oh, individu di dalam paradigma ini tidak selalu berarti satu orang, tapi dapat juga berarti kelompok kecil dalam hubungannya dengan yang lebih besar. Jadi kayaknya masuk minta tadi yang ini Bu. Individu lawan kelompok. Iya. Terus satu masalah itu bisa jadi ada 2 sampai 3 paradigma Bisa. Bisa nih. Jadi di sini Pak langkah selanjutnya ditentukan nilai-nilai apa yang saling bertentangan pada kasus itu. Orang pipale anu di Pak dia. Yang analisis sih, bukan tugas tak analisis. Nggak tahu nih Bu ya Pak. Kukira kelompok lain mungkin yang anu. Atau bagaimana? Terlambat kan ya ini. Ada itu Pak di LMS itu penjelasan. Kita mau balikan apa yo sampai berangkat mungkin berangkat dulu.
Itu yang tadi ada checklist, saya lihat berpatokan di situ, Kika. Nanti pengujiannya itu Pak di akhir. Itu checklistnya. Nek mungkin. Yang itu kasih pindah pakai. Iya. Nggak bisa itu ada KT-nya. Gimana pakai kursi aspar? Siapa yang jadi bahasa ini? Dan melakukan ini kamu? Apa maksudnya coba? Di sini ada saya lihat pengujian benar atau salah. Ada itu tadi yang masalah yang kita sudah angkat itu diuji anunya nih. Misalkan di sini pertama uji legal. Pertanyaan penting di uji legal ini adalah apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi itu. Bila jawabannya ada,
adalah iya, maka situasi yang ada bukanlah antara benar lawan benar atau dilema etika, namun antara benar lawan salah atau bujukan moral. Keputusan yang harus diambil dalam situasi adalah pilihan antara mematuhi hukum atau tidak. Dan keputusan ini bukan keputusan yang berhubungan dengan moral. Kalau misalnya Pak ada kalau benar sama salah berarti tidak masuk di dilema etika. Itu pina masuk dilema etika. Kalau benar benar sama benar baru bisa masuk dilema etika. Kalau tidak masuk dilema etika, cari 3 kasus yang lain. Kira-kira maksudnya indikator benar anunya itu Iya. yang mana ini? Di sini nih diuji ilegal nih, diuji ilegal. Kalau Uji legal. kalau Atau menurut saya tadi Pak Mas Riyadi iya. karena ada Ji benar-benar duanya. Misalnya Iya, benar juga kalau bawa kalau HP untuk dipakai pembelajaran. iya Nah, benar betul. juga kalau bawa, tapi tidak Yolah. benar juga kalau digunakan tidak sesuai fungsinya. Benar bawa Kira aja, HP. Pak. Karena kan Benar juga iya. kurikulum merdeka. Maksudnya kebanyakan memang saya lihat di situ, kalau di buku anuku saya, panduanku banyak mentor juga yang menggunakan media kayak HP. Ya. Jadi masuk ini di legal. Benar kalau bawa, salah kalau tidak bawa. Ada itu Pak 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah pertama dulu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Apa nih tadi itu nilai-nilai yang saling bertentangan? Ini apa lagi? Nilai apa? Apa sih? Nilai baru ya. Ya, inti masalahnya tadi Pak Mas Riyadi melarang muridnya membawa HP ke sekolah karena menurut aturan melawan murid yang membawa HP karena dibutuhkan untuk mengerjakan tugas sekolah. Jadi nilai-nilai yang bertentangan di sini apa itu nilai-nilai yang bertentangan? Nilai bawa HP untuk dipakai di sekolah, kemudian benar juga benar juga Pak Mas Riyadi melarang muridnya bawa HP ke sekolah karena karena digunakan ada yang menggunakan untuk hal-hal yang lain. Ya, jadi benar juga Pak Mas Riyadi, benari juga muridnya. Begitu Pak ya. Ya, terus yang kedua menentukan siapa yang terlibat. Iya, dilema. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang terlibat itu Pak Mas Riyadi dengan muridnya. Ya. Terus yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Fakta-faktanya aturan
sekolah yang melarang bagaimana kah? Murid membawa HP, tetapi hanya terkadang digunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Ya, tidak sesuai dengan anunya fungsinya. Tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, Langkah keempat, pengujian benar atau salah. Uji legal, di sini adakah pelanggaran hukum di dalamnya? Adakah pelanggaran hukum yang dilakukan Pak Mas Riyadi kalau melarang anak-anak bawa HP? Tidak ada pelanggaran. Tidak Tidak ada. ada. Iya, uji regulasi, adakah pelanggaran? Iya, itu tadi uji legal, adakah pelanggaran hukum juga? Kalau uji regulasi, adakah pelanggaran kode etik? Adakah pelanggaran kode etik? Kalau Pak Mas Riyadi misalnya menegur muridnya membawa HP. Tidak ada kode etik. Tidak ada ya. Iya. Uji intuisi. Apa ada yang salah dengan situasi ini? Kalau yang salahnya Sangat bisa jam istirahat sehingga dia tidak menggunakan jam istirahatnya dengan baik. Dengan baik. Ya. Kan bagusnya kalau istirahat itu Bu Guru, ya bergerak anak-anak. Apalagi kan itu untuk pertumbuhan fisikomotoriknya anak-anak juga toh. Kalau bergerak, tapi kalau berdiam diri di kelas, belum lagi kalau misalkan keluar itu kata-kata yang tidak sopan. Kata-kata binatang. Ya, kata-kata binatang. Luar biasa. Belum lagi kalau misalkan toh tidak ada jam, maksudnya tidak ada guru yang mengajar. Terus di situ kosongnya anak-anak toh mending main HP sehingga terganggu juga guru yang mengajar di sekolah sebelah. Iya. Terus lanjut uji publikasi. Kalau misalnya masuk di media, misalnya Pak Mas Riyadi melarang muridnya membawa Android ke sekolah. Bagaimana perasaan tak? Apakah nyaman atau tidak nyaman perasaan tak ketika dipublikasikan? Maksudnya aku kasih viral nih? Iya, misalnya masuk di media bahwa Pak Mas Riyadi melarang murid membawa Android ke sekolah. Kalau orientasinya baik, tidak apa-apa Ji. Tapi kalau makanya orientasinya buruk, citranya sekolah dan citraku juga, mungkin tidak bagus. Kalau saya jangan karena semua guru mengerti kalau seperti itu, berarti tidak apa-apa ya? Berarti tidak apa-apa misalnya kalau dipublikasikan. Ya, tidak apa-apa. Berarti ya. Sekarang uji panutan. Bagaimana misalnya kalau idolata ada kasus seperti itu, bagaimana misalnya apa yang dia lakukan? Kumpulkan yang HP nanti dibagikan kalau mau digunakan. Itu HP yang dibawa nanti. Iya. Guru. Ya. Buat kesepakatan belajar sebelumnya. Jadi sebelum pembelajaran mulai, kalau tidak ada penggunaan HP, HP-nya dikumpul. Nanti setelah pembelajaran atau setelah pulang baru dikasih. Nah, setelah pulang. Pokoknya di saat HP tidak digunakan di sekolah, HP-nya dikumpul. Ya, nanti dikumpul. Kembali kalau sudah mau pulang, sudah waktu jam pulang. Iya. Terus apalagi itu nomor 5, pengujian paradigma benar lawan benar. Di sini tadi individu lawan kelompok tadi apa dalam kasus ini? Aturan kapan sama nggak ada aturan di sini. Kalau saya barangkali jangka panjang lawan jangka pendek. Jangka pendek lawan jangka panjang.
Bagaimana penjelasannya itu, Bu? Kalau tadi penjelasannya individu lawan kelompok, di situ poinnya bahwa individu tidak berarti satu orang, tapi dapat juga berarti sebuah kelompok kecil yang di dalamnya berhubungan dengan kelompok yang lebih besar. Nah, itu tadi poin intinya yang individu lawan kelompok. Terus kalau yang jangka pendek dengan jangka panjang, penjelasannya di sini keputusan yang kelihatannya terbaik untuk saat ini atau yang terbaik untuk masa yang akan datang. Paradigma ini bisa saja terjadi pada hal-hal yang setiap harinya paradigma ini bisa terjadi pada hal-hal yang setiap harinya terjadi pada kita atau pada lingkup yang lebih luas, misalnya pada isu-isu dunia secara global, misalnya lingkungan hidup dan lain-lain. Enggak apa-apa, cocok individu lawan kelompok, Pak. Ya, kalau saya lebih condong sih sebetulnya ke individu lawan kelompok. Iya. Apalagi tadi penjelasannya di sini, individu tidak berarti satu orang, bisa jadi itu kelompok-kelompok kecil. Anggaplah kelompok kecilnya itu siswa. Kelompok yang besarnya itu ya sekolah. Kelompok kecilnya yaitu siswa yang menggunakan HP, kelompok besarnya kelas yang diganggu, kelas sebelah yang diganggu mungkin. Ya, atau begitu. Bagaimana? Kan anunya tadi mengganggu kelas sebelah ketika dia gunakan HP-nya. Kalau kelompoknya barangkali siswa, kelompok besarnya sekolah. Iya, begitu saya maksudnya. Karena hampir semua kelas ada siswa yang bawa HP. Iya. Dan terduplikasi setiap jam kosong, pasti ada saja kelas yang begitu. Pasti gunakan HP-nya. Pasti gunakan HP-nya. Iya. Makanya mau kok bermanfaat, ini jadi main game, terutama laki-laki. Iya. Jadi individu lawan kelompok. Ada nih. Iya, saya yang sih ke individu lawan kelompok. Iya. Selanjutnya. Selanjutnya melakukan prinsip resolusi. Yang mana yang dipakai? Apakah berpikir berbasis hasil, berpikir berbasis peraturan, atau berpikir berbasis rasa peduli? Yang mana dipakai di situ? Iya, peraturan. Ya, berpikir berbasis peraturan. Mungkin peraturannya gini, maksudnya pengaturannya di sekolah itu yang mau diperbaiki. Bagaimana konsepnya sebetulnya toh? Karena enggak bisa juga dia dilarang. Belum lagi katanya itu HP digunakan untuk komunikasi sama orang tuanya kalau mau dijemput. Karena biasa katanya kalau tidak telepon lambat jemputannya datang. Iya. Tapi ada sebetulnya pengaturan betul ini apa? Kalau di sekolah lama saya itu terkait untuk penjemputan, ya bisa menggunakan HP wali kelas atau guru-guru yang lain di sekolah. Saya sekolahku. Iya, berarti peraturan ini. Iya. Bisa dipakai HP-nya guru. Iya, bisa pakai HP-nya guru. Kalau saya di sekolah karena bawa HP, kalau suruh guru itu kumpul kalau bawa HP. Iya. Di sekolah tak terjadi toh, jadi itu diambil. Iya, di sekolah baruku ini yang kulihat. Lanjut langkah ke-7, investigasi opsi trilema. Mungkin ada pilihan yang pilihan lain yang bisa ditempuh selain tadi mengambil HP anak-anak nanti mau digunakan baru diambil kembali. Ada mungkin cara lain. Opsi lain ini
Opsi lain ya, opsi lain. Kalau saya opsi lainku, Bu Guru, kan saya tidak kumpul di anunya anak-anak, cuma buat Kak Iya. kesepakatan belajar sebelumnya Oh iya. di poin Iya. Quran itu ada saya masukkan bilang tidak menggunakan HP kecuali diizinkan. Jadi ketika saya belajar mengajar mak tidak ada itu, taruh semua itu HP-nya di laci atau di tasnya. Iya. Mari kali mau di ada lagi. Mak maka si Bumi ka bawa HP. Itu si rokok deh si Itai. Lagi sih. Apa? Ya namanya di Iya. HP. Dari ada memang. Nah, ini terserah mau pegang. Oke, nih, opsi lainnya. Iya. Iya. Langkah ke-8 kapan? Langkah ke-8 membuat keputusan. Iya. Jadi keputusannya kita di mana? Iya. Lagi. Nah, jadi keputusannya bagaimana? Oh, siapa yang pacarama? Ini digaga tuh mak atau babaja? Digaga pagawai sarami. May ko komisi itu anu. Jolo sapara moki jolo tapi kok digaga ya apa? Mana kak jolo mas zoom kak mak guru kak jolo? Iya boleh ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ya, lanjut Bu. Iya, jadi bagaimana keputusannya? Keputusan yang mana kita pilih tadi? Yang mana mau dipakai? Kalau tadi yang opsi kedua, yang kalau saya saja yang terapkan mungkin tidak apa saja, tidak kondusif, maksudnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya. Karena bisa jadi ketika saya terapkan di kelas saya tempatku mengajar, di kelas lain tidak, sehingga pada dia nilai maksimal. Ya, tidak maksimal. Berarti mungkin bagusnya sepertinya ini kayak tadi yang disampaikan sama Ibu Hendriana, memang ada aturan khusus dari sekolah yang mengatur itu sehingga bisa dipodomani oleh guru-guru yang lain sehingga ya seragam mereka nanuta. Iya. Ya, jadi kalau HP kalau bawa HP dikumpul sama guru nanti mau digunakan. Iya Pak, tas. Iya. Iya, Caca nih. Tinggal analisis. Kalau langkah 9 enggak ada nih. 9 kapan 9? Selesai kapan? Nomor 9 ada melihat lagi keputusan dan merefleksikannya. Direfleksikan maka itu gagal dampak yang bisa timbul dari keputusan tak misalnya. Kalau dampaknya apa? Kalau tadi yang misalkan HP tidak dilarang dibawa tapi dikumpul ketika datang ke sekolah, dikumpul ke wali kelasnya dan digunakan ketika saat pembelajaran yang memang menggunakan HP, mungkin tidak apa-apa, tidak ada direkan dampak anunya. Cuma mungkin di awal-awal nanti ketika misalkan untuk pemahamannya kepada orang tua, karena terkadang saya lihat memang ada orang tua itu yang menelpon anaknya jam-jam mengajar. Nah, mungkin itu nanti pemahamannya kepada orang tua bagaimana pengaturannya penggunaan HP ini di sekolah. Karena ya kebijakan pasti ada
pro Ada kontranya. kontroversi. Cuma ya antar kontroversi. Cuma bagaimana kita nanti memahamkan kepada siswa, terutama kepada orang tua, agar ini tidak berlarut-larut, rekan atau kan mau semua kijik baik ya. Karena Iya. kalau tidak ada kerjasama juga antara pihak sekolah, siswa dan orang tua, tidak bisa juga. Ya, jadi kalau saya sih tidak ada yang dampak anunya yang ya dampak fatal ketika ada aturan seperti itu. Ya. Langkah apa lagi, Bu? Langkah selanjutnya tidak ada nih. 9 langkah kan? Iya, 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Sesudah itu ada lagi memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan. Memuat hal-hal yang menarik. Hal-hal yang menarik. Yang mana nih? Kayak tadi kah apa itu yang hal-hal menarik? Kayak misalkan jam istirahat yang digunakan menggunakan HPG. Nah, bagaimana? Ya, ini yang mau diceklis tadi ini. Oh, yang mau diceklis? Iya. Adakah hal-hal menarik dalam kasus, dalam menganalisis kasus tadi? Karena hal-hal menarik. Kayaknya diskusinya aja yang menarik ini tadi, alot. biarnya Jadi kasus pidana Indonesia 503. Hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan. Ada atau tidak? Mungkin tidak ada, jadi
Hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggat waktu. Setiap anggota telah menyepakati paradigma, prinsip, dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan ke forum. Ya, pengadilan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota belum. Checklist kalau yang sudah di. Iya. Ya. Kita yang cek di sini atau kelompok nanti, kelompok yang lain nanti. Betul di ruang keling nak ada inang Pak, bagaimana namanya? Bagaimana aturannya? Itu tanyakan apa? Ya, yang jelasnya nanti kalau ditugas ada nanti itu checklist naik. Kalau ditugas tak di namanya di tugas kolaborasinya. Naga penis ya, checklist sebenarnya. Iya. Berarti nah. Iya. Naga penis teh. Dia bisa ngibu maka dah aku checklist bawah nih maka dah kagak tamer checklist bawah nih. Yang mana kita tadi ya. Nah, maka ada dan tidak ada. Jadi checklist kan. Iya Kak, mungkin kalau tidak ada tidak di checklist. Ya, di bawah baru kembali ke main room. Ya. Anak sama apa? Disuruh kembali kapan kan ke ruang ke kelas besar. Balik ke main room ya, Bapak. Ini dibuatkan ke persentase? Iya. Seperti biasanya. Tidak ada kasus yang membahas kayak seperti ini supaya dia kan? Iya. Betul kan? Gak Bu Hendrian. Ya, sudah ada. Ya, kelompok satu. Maksudnya Canva yang bisa diedit-edit, yang kasus kayak seperti ini tentang HP. Ya, enggak, ini kurang anu Kak, dia langsung ranking.
Tiga, Ya? tiga di dalam makur Pak, tiga. Ya, ya, ya. Not Ya Bapak dan jadi Ibu sekira itu sangat alot ya. Ya, mati sampai sapa-sapa. Aja Pak, iya. Tidak ada kamator, iya. Kok Sikat untuk dipilih salah satunya, kemudian dan tidak dia tidak cepat Ji. Dian, bagaimana supaya Besok kapan? Allah. kasus Astagfirullah. dilema etika. bilang kan biar Gagal bu. Saya rubah jaga deadline teh kok tugas PPG kok. Si leluton. Ya saya off-kan dulu di sebelah. Bikin dulu grup Pak, Mas Ready. Ya nanti itu yang grup yang dulu. Itu Pipa Tam Ibu Endriana. Saya off-kan dulu anunya.